Terus klik explore-nya. Klik explore. Nah, terus view sama kepuasannya dipindahin ke depending list. Cara pindahinnya diklik terus klik yang paling. Ya. Nah, selanjutnya teman-teman klik close. Klik close terus klik normality close with S. Bawah nah. Terus klik continue. Terus klik OK. Udah. Nah, terus nanti akan ada data ini, test of normality hasilnya. Tadi dulu gue. Tapi kalau misalnya yang 42 pasti hasilnya beda ya? Atau sama ya? Karena kalau normalitas berarti lihatnya yang kalau growth curve ya, karena datanya 88 dari model. Nah, yang dilihat itu adalah nilai signifikansi. Nilai segini. Ini negatif ya. Signifikansi. Nah, yang Pio nilai signifikansi itu kurang dari 0,001. Yang kepuasan signifikansinya kurang dari 0,00. Nah, ini titiknya tadi belum diganti. Nah, data ini silakan boleh di screenshot atau di copy paste ke Finder-nya. Itu berarti nggak apa-apa, bacanya 0,0000. Sama aja. Jadi ada yang udah kalau 0,00 juga sama aja. Udah. Selanjutnya teman-teman copy paste hasil normalitasnya ke file ya. Terus di bawahnya dijelaskan hasil normalitasnya kan berarti tadi anjir. Tuh. 0,05. Jadi kalau untuk uji normalitas Salin Mbak, data terdistribusi tidak normal. Di Word lu itu hasil uji normalitasnya dikasih ke skriptuan gitu. Tuh salin yang kayak gitu. Kalau misalnya lebih dari 0,05 data terdistribusi normal. Oh berarti kalau kurang dari Di bawah atau di atas 0,05? Di bawah. Kalau di bawah berarti 0,05. Nih awal itu masuk ke SPSS terus klik variable view. Ininya tulis nih namanya yang itu Pio. Terus ininya juga tulis kepuasan nggak boleh pakai spasi. Terus desimalnya ganti jadi 1, ini juga ganti jadi 1. Setelah itu balik ke data view. Oke. Terus salin yang semua data yang di Excel semuanya ke sini. Udah pasti ini ininya itu nggak desimal yang di Excel. Correlate. Bentarnya hiji analyze lagi. Udah itu udah tutup. Analyze. Correlate terus yang ini awal. Nah, ke situ tuh. Pindahin ke kolom lagi lah. Kelakuan lain, hiji lain. Kalau bikin video lagi apa? Terus klik OK. Klik mana? Spearman udah press ini ya, udah terus. Dapat hasilnya yang paling bawah. Ini Terus sama kayak tadi ya, copy paste ke atau di sini boleh di copy paste. Nih data dapat begini nih. screenshot. Ditulis P1 sampai Di variable P10. view, silakan tuliskan P1 sampai P10. Desimalnya lalu dibuat 0. Yang ini itu diganti 0. Nah naik siap kumaha sih. Semuanya dinolin ya guys sampai data 10 itu. Sampai P10
desimalnya dibikin nol semua. Terus kita lihat di sini di yang Excel. data Excelnya. Kita ke Excel. Jadi kalau kuesioner itu ada yang namanya skala Likert. Biasanya kalau kita bikin sendiri, jawabannya itu skala Likert. Skala Likert itu biasanya dari angka 1 sampai 5, 1 dari 5 gitu. Kita kan suka lihat ya, sangat setuju, sangat tidak setuju, ya, dan yang lainnya. Makanya ini jawabannya tuh angkanya tuh Ini 2 tuh sampai sangat setuju tidak setuju yang kayak gitu. Ini kenapa 1, 2, 3, 4, 5 gitunya. Kita pertanyaan nomor 1 sangat setuju berarti 5. Nah, Gitu ya. ya gitu ya. Ya, ini ada 30 responden. Nah, terus kita copy paste jawaban dari 30 responden. Copy paste yang semua jawabannya dari P1 sampai P10. SPSS-nya. Di data view ya. Di data view. Kita ke data view. Bentar, kita ke data view. RLV. Nah, ke analyze, terus ke Correlate. bukan scale ke scale. Analyze, scale, terus reliability analysis. Pindahin ya. Ya pindahin satu-satu ya ibu. Bisa tahu disekaliin semua waktu itu sama Pak Ilham. Namanya Pak Ilham, aku butuh kamu. Pak Ilham sini dong. Yolah gini doang, hayang kan? Habis itu disalinin semua ibu, dipindahin semua. Habis itu dipindahin semua datanya. Iya, kalau kita ke data view ya. Nah ini Reliability analysis. bisa nggak? Yang ini tadi Klik yang ini. statistik, Di checklist item, scale, sama scale. item, Scale of item. delete. Udah? Udah. Terus klik continue. Klik continue. Klik OK. Klik OK. Nah ini dia bos. Nah, nanti teman-teman akan dapat nilai hasil reliabilitas. Ke bawah. Uji validitas. Nah, untuk uji validitas sebenarnya bisa juga kalau pakai cara uji Pearson yang tadi ya, yang korelasi variat Pearson. Tapi bisa juga dari sini. Jadi kita coba pakai dari sini ya. Yang item total. Terus teman-teman perhatikan. Sekarang kita lihat validitasnya ya. Kalau validitas menilai kuesioner keseluruhan atau setiap butir pertanyaan? Setiap Kalau uji validitas setiap butir atau keseluruhan pertanyaan? Setiap butir. Ini di copy paste. Dikumpulkan sebagai tugas. ini kok pasti Kenapa? Dua. Iya. Tabel ini ya yang di copy paste ke. Ya. Nah, validitas. terus teman-teman bisa tambahin di sampingnya kolom satu lagi statistik, uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan realitas. Ya. Tambahin kolom di sini valid. Tambahin kolom di sini valid. Jadi kita bandingkan dengan Data nih, tuh nanti nggak boleh pakai spasi dan juga boleh pakai underscore. biar hasilnya nolkan semua. Desimal diubah jadi 0 semua. Pas aja. Caranya masukkan di yang kolom value ini. Value, kita ke kolom Saya pertama value. usia ya. Klik di bagian value, klik yang titik 3 ini. Udah? Udah ya? Nah, terus masukin usia value 1, labelnya apa? 40 sampai 49. Terus klik add. Oh lanjut berarti lagi. Kemudian 2 berarti jenis kelamin. 50 sampai 50. Oh, 50. Add lagi. 3 lebih dari 60. Gimana? Lebih dari sama dengan 60. lebih sama dengan 60. Kalau udah
dia klik oke. Teman-teman bisa lihat ini ya di kolom ini. Add. Oke ya. Terus jenis kelamin sama ya. Jenis kelamin labelnya 0. 0 kan? Perempuan. Gitu terus 1 laki-laki. Terus oke. Lanjut ya pendidikan. Gitu aja terus sampai yang bawahnya. Pendidikan 1 SD. 2 SMP. Nah, pokoknya itu lanjut sampai ke data yang kategori variabel. Ada kan ya PPT-nya? Data view. Kita copy paste data Excel. Kita udah coding, jadi sebenarnya data kita kan pasti nggak akan angka gini ya. Tapi kita usianya berapa? Cuma kita sudah mengkategorikan, terus kita ubah ke kode ke angka sesuai yang ada di kategori yang tadi kita udah masukkan. Ya, kodenya. Tinggal copy paste aja. Copy paste, bos. Yang mau kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pasien intervensi. Analyze lagi. Terus apa lagi? Deskripsi. Terus konsep itu namanya proses juga. Pindahin lagi. Ngeblur anjir. Ini ya. Dah. Kemudian kepatuhan dimasukkan ke dalam Salah. Si kepatuhan ke kolom. Kolom ini. Terus sisanya masuk ke row. Sisanya masukin ke rows. Udah. Oke. Ke statistik. Terus klik square. Mana? Klik continue. Oh, yang mana? Klik Cisware, klik Nah, terus klik yang klik apa lagi tadi? Continue. terus diklik yang berikutnya. Cells. Terus yang persentasenya yang row. Klik Row. continue. Continue. Ya, terus klik oke. Oke. Ya. Nah, yang teman-teman lihat adalah hasil square-nya. Chi-square. Ya. Ini kelihatan kan? Pertama bivariat dulu, bivariat antara usia dan kepatuhan. Nah, ini copy paste ke filenya. Ini bikin lagi nih, uji regresi lagi. Klik analyze terus Yang ini regresi. binary logistik. Kenapa binary? Karena kepatuhannya dua kategori. Terus binary. Patuh dan tidak patuh. Dua. Klik. Binary logistik ya. Udah diklik. Sudah. Ya. Yang jadi variabel dependennya siapa? Tadi variabel dependennya siapa? Patuhan. Patuhannya naiknya di sini. Dependen. Patuhan. Ya. Pengaturannya pindah ke dependen, terus yang pindah ke kovariat, Motorola atau ada yang dari bawah? Jenis kelamin dari bawah ya. Usia masukin, pendidikan, lamaran psikologi. Jenis kelamin tidak dimasukkan. Jadi 5 aja variabelnya yang masuk. Terus klik kategorikal. Kategorikal. Klik kategorikal. Ini CTRL-A pindahkan ke kolom kategorikal. Ya. Selanjutnya untuk yang jadi referensinya itu yang pertama. Yang first. Tapi caranya teman-teman klik dulu yang usia. Oh, klik usia. Klik usia. Terus jadi first, terus klik change. Sampai di atasnya ada tulisan data list. Yang ketiga juga sama ya. Lama juga. Si lama hipertensi.
Semuanya juga. Iya, kecuali usia. Kecuali usia. Usia juga. Oh, usia semuanya. Semuanya berarti. Semua first ya. Iya. Comes to continue. Terus klik option. Option. Terus pilih yang Oscar Language ini dicek. Terus classification classification checklist. Terus ininya di checklist juga. Udah? Lalu. Terus klik continue. Terus klik oke. Nah teman-teman di sini pertama akan muncul ada namanya omnibus sama customer language test ya. Yang paling atas tuh akan muncul omnibus test sama customer language test. Ya, ada Omnibus yang paling pertama. untuk yang ini tuh, jadi untuk uji regresi itu memang banyak syaratnya ya. Jadi kita harus uji varian dulu, baru Di atas. selain itu juga teman-teman ada yang namanya evaluasi. Jadi si uji regresi Ada nggak?